Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmia Anggarwati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Menghadapi tantangan era globalisasi saat ini, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset yang sangat diperlukan oleh setiap negara agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Peningkatan SDM menjadi suatu prioritas penting dan merupakan kewajiban bagi seluruh negara. SDM perlu dipersiapkan secara seksama, khususnya oleh perusahaan agar mampu menghasilkan hasil yang mampu bersaing di tingkat dunia. Persaingannya semakin ketat disebabkan oleh era globalisasi. Pada tingkat makro, pemerintah harus meningkatkan kompetensi SDM melalui program peningkatan mutu berpendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan kompetensi SDM. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peluang-peluang yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi, melakukan strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah pusat dari semua rencana dan program untuk menghadapi tantangan globalisasi, karena tidak ada rencana atau program yang dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif tanpa pemikiran dan strategis. Pengembangan strategi sumber daya manusia sangat penting untuk sistem tata kelola dan manajemen semua organisasi sektor publik, swasta, dan nirlaba, terlepas dari sifat sistem politik dan ekonomi di era globalisasi saat ini. Pengembangan kapasitas SDM. Pengembangan kapasitas SDM harus mengacu pada pengembangan kelembagaan, kemampuan organisasi, manajerial, teknologi, baik lunak maupun keras, budaya dan kemampuan individu, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan sistem pemerintah dan administrasi publik untuk tidak hanya mengelola untuk sekarang namun juga di masa depan. Pengembangan kapasitas juga berarti mengembangkan kemampuan untuk membangun dan mengendalikan masa depan, dan ini berarti pilihan strategi untuk mengendalikan acara dan membangun masa depan dengan mengembangkan kemampuan antisipatif dalam manajemen publik dan pemerintah. Pengembangan kapasitas dan peningkatan dalam strategi manajemen sumber daya manusia mengacu pada pembangunan dan peningkatan kader SDM yang berkualitas tinggi, kemampuan tinggi, dan bermotivasi tinggi di semua tingkat pemerintahan, administrasi publik, dan manajemen yang melayani negara dalam dirinya untuk menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, membangun kapasitas sumber daya manusia yang strategis juga mencakup kapasitas sumber daya manusia dalam bisnis swasta, nirlaba, organisasi non-pemerintah, dan organisasi swadaya dari sektor koperasi. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan baik secara horizontal maupun vertikal. Kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan globalisasi. Teknologi Informasi, Teknologi dan Informasi atau TI adalah pusat kecerdasan strategi manajemen sumber daya manusia. Ini adalah alat strategis untuk mengumpulkan, memproses, dan mengelola data dan informasi strategis, untuk membuat keputusan strategis untuk peramalan, perencanaan, perekrutan, pengembangan, promosi, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk utama di semua tingkat organisasi. E-governance dan IHRM zaman birokrasi, antrian yang panjang dalam proses prosedural yang memakan waktu berlalu dengan cepat dan menjadi fitur birokratis di masa lalu, meskipun perlu waktu untuk memberantaskan secara total. Posisi strategis dan personel kepemimpinan. Bidang strategis utama pengembangan kapasitas dalam pengembangan dan manajemen sumber daya manusia adalah inovasi dalam mengidentifikasi posisi dan fungsi strategis dalam organisasi publik, pemerintah, tugas yang menantang, motivasi strategis teori-teori lama, ide-ide dan teknik motivasi orang di tempat kerja masih berharga. Tetapi untuk mengembangkan kapasitas manajemen sumber daya manusia yang strategis membutuhkan melampaui metode dan pendekatan tradisional. Pengembangan dan manajemen pengetahuan strategis. Pengetahuan adalah kunci untuk belajar dan memahami, yang tanpanya tidak ada kemajuan dapat dibuat.
Adaptasi dan keberhasilan organisasi yang strategis memerlukan pengembangan dan pengelolaan pengetahuan dan keterampilan yang strategis. Manajemen perusahaan publik yang strategis, fungsi pemerintah tidak akan pernah hilang. Negara tetap di sini dan pasar tidak dapat menggantikan fungsi inti pemerintah. Eksekutif global hidup. Di era globalisasi yang cepat membutuhkan persiapan dan adaptasi terhadap tantangan global baru ini. Saat ini, organisasi publik maupun swasta secara cepat berinteraksi dan melakukan bisnis melintas batas nasional, dan perkembangan baru ini menuntut kader yang sangat terlatih dalam pengetahuannya, keterampilan teknik, profesional, manajerial, dan budaya organisasi dan kepemimpinan, serta keterampilan yang dapat dipindahkan melintasi globe dari suatu lokasi ke lokasi lain. Modal sumber daya manusia. Mempertimbangkan sumber daya manusia merupakan cara pengembangan kapasitas yang strategis. Membangun tim dan membangun tim selalu menjadi ciri budaya dan sistem administrasi Iran sejak zaman kuno. Banyak proyek program pekerjaan umum, dari membangun jalan raya hingga sistem irigasi dan pembangunan perumahan secara tradisional dilakukan melalui struktur tim. Nilai-nilai budaya kolektif dan semangat kerja sama, berbagai kekuatan, tanggung jawab, keahlian, dan keterampilan serta pengetahuan yang meningkatkan kemampuan berpikir global dan tampil secara lokal. Berpikir global dan bertindak secara lokal adalah strategis yang harus digunakan untuk mengubah budaya organisasi tradisional lama, lokalisme dan parokialisme. Lokalisme itu baik selama pandangan dunia ada dalam gambar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.